Ya, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat indah ini. Dan saya bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik dan sangat mengasihi kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat beberapa hal yang sangat penting yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah hidup saya secara pribadi. Saya ingin membagikan pengalaman yang sangat indah ketika Tuhan memilih saya untuk menjadi anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dilahirkan dalam keluarga Kristen, dan pada masa SD, SMP, dan SMA, serta masuk kuliah, ada begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Tetapi saudara, ada masa di mana saya mengalami titik hidup saya tidak sungguh-sungguh mengalami kasih dan anugerah, mengenal Dia dengan baik, ya, bertumbuh di dalam Dia. Saya melewati waktu yang sangat panjang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa SD saya tidak mengenal dengan baik tentang ajaran Kristus. Begitu juga dengan ketika masuk SMP, saya tidak mengalami pertumbuhan yang rohani yang sangat signifikan. Dan begitu juga ketika masuk SMA. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang sangat panjang yang saya tidak mengalami, ya, situasi dan kondisi yang sungguh-sungguh memahami dan mengenal Dia dengan baik. Walaupun memang saya berada dan lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, berada di tengah-tengah keluarga besar Kristen dengan gereja yang sangat banyak. Saudaraku, pada saat masuk kuliah juga seperti itu, tetapi ada satu titik yang sangat luar biasa yang saya alami dalam kehidupan saya. Satu kali saya sama-sama dengan teman-teman kuliah dengan mata kuliah 4 SKS Aljabar Trigonometri, dan itu titik di mana saya mengalami keterpurukan yang luar biasa. Ada kejadian kecil yang saya buat di dalam kelas, dan akhirnya dosen marah dan dia tidak memberikan nilai yang baik, artinya saya tidak lulus. Dan akhirnya saya terpuruk, saya terlibat dalam kehidupan diskotik, kehidupan malam. Saya hidup dengan minum-minuman keras atau terlibat dalam alkoholisme. Tapi saya sangat bersyukur karena waktu itu tidak panjang saya terlibat di dalam dunia seperti itu. Nah, satu waktu hampir 1 semester saya mengalami kekecewaan, sakit hati, ya, begitu juga dengan sakit hati, kecewa dengan keluarga yang saya simpan. Dan akhirnya saya berjumpa dengan teman saya satu kelas, dan dia sudah dilayani, dibina oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, dan saya dilayani, dibacakan buku 4 hukum rohani, buku yang menceritakan tentang rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Dan dalam buku itu saya dibacakan sampai halaman terakhir, dan di halaman yang terakhir itu saya ditantang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ada satu ayat yang sangat memberkati saya, yaitu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena ketika saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya menjadi anaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini selama ini yang saya tidak mengerti dan tidak memahami tentang hal ini. Dan mulai saat itu, saat saya terima Tuhan Yesus, saya mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Seperti ada satu ayat yang Paulus tulis, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan mulai saat itu saya mulai meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk, semua dosa-dosa yang saya buat, saya mulai tinggalkan. Saya mulai berdoa kepada Tuhan, saya mulai menyerahkan hidupku kepada Tuhan, dan saya mulai membaca Alkitab, dan saya mulai menyerahkan hidup saya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan akhirnya saya masuk di dalam satu kelompok kecil di kampus. Saya dibina, baru kemudian saya dilatih bagaimana untuk melayani orang lain, bagaimana membawa orang lain kepada Kristus, bagaimana menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, mujizat yang saya alami,
yaitu saya menjadi anaknya. Saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya dilatih, dibina oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan akhirnya saudara, mulai saat itu saya mulai bertumbuh bersama-sama dengan teman-teman yang lain di dalam Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya mulai melayani Tuhan lewat apa yang saya terima, diperlengkapi oleh teman-teman yang sudah lebih dahulu dilayani. Saudara, ada satu ayat yang sangat memberkati saya, dan itu adalah satu pilihan yang luar biasa di mana Allah telah memilih saya, Allah telah menetapkan saya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu pengalaman dan pemahaman yang sangat penting bagi saya adalah di mana saya dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan saya harus menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buah pertobatan yang saya alami, di mana kehidupan lama saya, ya kehidupan yang gelap saya tinggalkan, dan mulai saya harus menghasilkan buah roh, ya kasih, sukacita, dan damai sejahtera, dan seterusnya. Saya bertumbuh di dalamnya, baru kemudian saya harus berbuah, yaitu buah jiwa. Saudara, saya mulai melayani, memberitakan tentang kabar baik, tentang kabar sukacita, tentang keselamatan di dalam Kristus, dan membawa orang mengenal Tuhan, dan saya terlibat di dalamnya. Dan saya mulai memuridkan orang-orang yang baru, melatih mereka untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu pilihan yang telah Tuhan tetapkan bagi saya untuk melayani Dia, dan itu adalah sukacita yang luar biasa yang saya alami. Dan sampai saat ini saya punya kerinduan yang besar. Ada banyak orang yang mengalami kasih dan anugerah Tuhan, mengalami pengampunan dari Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 97 saya memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan secara full time. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa yang saya alami, dan saya berdoa supaya setiap kita mengalami kasih dan anugerah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi saudara, dan Tuhan memilih saudara, Tuhan menetapkan saudara untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Saudara, dulu saya tidak memahami dan tidak mengalami kasih dan anugerah, dan tidak yakin akan kepastian keselamatan. Ketika saya dilayani, dibina, diperlengkapi, saya dipilih oleh Tuhan dan sungguh-sungguh memiliki kepastian keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dan saudara, saya berharap saudara juga mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.